Bupati dan Wakil Bupati baru resmi dilantik. Pemkab Balangan adakan FGD implementasi kebijakan lokal daerah. Dispora Kabupaten Balangan lakukan seleksi calon Paskibraka tahun 2021. Polres Balangan tanda tangani nota kesepahaman terkait pengkajian Kitab Kuning Tangga Ibadah. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan harapkan kinerja terbaik Kasipitsus yang baru. Umbi porang asal Balangan tembus pasar luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Cindy Setiarini, berikut baterbangan selengkapnya. Bupati dan Wakil Bupati Balangan Abdul Hadi Supiani resmi dilantik oleh PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA atas nama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat 26 Februari 2021. Haji Abdul Hadi SAG MTiko, Jabatan Bupati Balangan. Bupati dan Wakil Bupati Balangan, Abdul Hadi Supiani resmi dilantik oleh PJ Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, atas nama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat 26 Februari 2021. Pelantikan yang disiarkan langsung melalui TV kabel, sosial media, dan YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan ini berlangsung dalam suasana sederhana dan hikmat. Turut berhadir dalam kegiatan, tamu undangan baik dari masyarakat, tim sukses, kepala SKPD dan unsur Forkopimda. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Akhriani mengucapkan selamat atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Balangan. Akhriani mengatakan dirinya beserta aparatur sipil negara atau ASN yang ada di Kabupaten Balangan akan melaksanakan tugas sesuai dengan arahan Bupati dan Wakil Bupati Balangan. Selamat atas pelantikan Bupati terpilih 2001-2024. Kami selaku pejabat Sekda atas nama kawan-kawan ASN seluruh Kabupaten Balangan siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan visi misi beliau ke depannya, dan alhamdulillah apa yang menjadi kita persiapkan beberapa hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Jadi mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang berikutnya juga tetap kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan aturan regulasi yang sudah ada. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Akhriani juga bersyukur kegiatan pelantikan yang sudah disiapkan beberapa hari sebelumnya ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Selanjutnya, salah satu masyarakat Kabupaten Balangan yang turut berhadir di kantor Bupati Balangan, Novia Jusmita, juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Abdul Hadi Supiani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Balangan. Novia berharap setelah pelantikan ini pemerintah Kabupaten Balangan dan masyarakat akan bersama-sama menata kota dan membangun desa. Mudah-mudahan setelah pelantikan ini kita bisa merangkul seluruh masyarakat di Kabupaten Balangan, terutama kaum muda ya, agar semakin berkarya, semakin bisa kita menampilkan Balangan dan masyarakat Balangan ke kancah nasional maupun internasional. Di samping itu, dari Sanggar Senam Mayang Maurai, Idew dan kawan-kawan yang juga memberikan ucapan selamat, berharap agar Kabupaten Balangan lebih maju, lebih sejahtera, dan amanah. Harapan kami untuk kedepannya semoga Balangan lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih amanah. Demikian, terima kasih. Nadia dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Pemerintah Kabupaten Balangan melalui bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan adakan fokus group discussion implementasi kebijakan lokal daerah terhadap upaya percepatan reformasi birokrasi area perubahan penguatan akuntabilitas di Aula Mayang Maurai, Senin 22 Februari 2021. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan adakan fokus grup discussion implementasi kebijakan lokal daerah terhadap upaya percepatan reformasi birokrasi area perubahan penguatan akuntabilitas di Aula Mayang Maurai, Senin 22 Februari 2021. Narasumber yang merupakan Bupati Balangan terpilih 2021-2024, Abdul Hadi dalam sambutannya menyampaikan, kebijakan yang akan dijalankan mulai dari merubah perilaku birokrasi pemerintah daerah menjadi abdi masyarakat, perampingan SKPD dan evaluasi terhadap tenaga kontrak, serta skala prioritas atau membiayai pembangunan yang benar-benar diprioritaskan dan bisa berdaya guna untuk masyarakat. Abdul Hadi mengatakan, pemerintah daerah akan melakukan perampingan SKPD ini dari 33 menjadi 22, dengan harapan agar susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK bisa segera diparipurnakan oleh DPRD Balangan. Kita mengharapkan di bulan April Mei. Karena di APBD perubahan kita sudah menggunakan SO3 baru gitu ya. Penggabungan SKPD ini pun sudah mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan rencananya akan dilakukan sebelum APBD perubahan dilaksanakan. Setelah dilakukan penggabungan nantinya, bangunan kantor yang kosong akan dimanfaatkan untuk keperluan kantor yang memang belum memiliki gedung tersendiri. Abdul Hadi menambahkan, untuk saat ini pihaknya hanya memberikan imbauan terhadap ASN dari luar daerah agar tinggal di Balangan. Selain menginginkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga ingin memiliki jumlah penduduk yang banyak, karena pertumbuhan ekonomi tergantung dengan jumlah penduduk yang ada. Selanjutnya, PLH Bupati Balangan Ahriani membenarkan pernyataan bahwa akan adanya penggabungan SKPD yang akan dilaksanakan nantinya oleh pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Yang jelas, dari 30 SKPD, 33 SKPD menjadi 22 SKPD, tambah dengan 8 kecamatan. Dalam hal ini, Ahriani juga menanggapi perihal imbauan yang nantinya mengharuskan ASN dari luar daerah untuk tinggal di wilayah Balangan, karena ini suatu kebijakan bupati yang harus dilaksanakan dan itu bisa berdampak positif dari sisi ekonomi, tingkat kedisiplinan ASN, dan koordinasi. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Seleksi calon paskibraka tingkat Kabupaten Balangan tahun 2021 tetap dilaksanakan meski di tengah pandemi COVID-19. Pembukaan seleksi dilakukan di halaman Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Selasa 23 Februari 2021. Tahun 2021 siap dilaksanakan. Seleksi calon paskibraka tingkat Kabupaten Balangan tahun 2021 tetap dilaksanakan. Meski di tengah pandemi COVID-19, pembukaan seleksi dilakukan di halaman Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Selasa 23 Februari 2021. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan, Ghazali Al-Fatah, menyampaikan untuk peserta tes yang mengikuti seleksi berjumlah 40 orang dan disaring menjadi 8 orang yang terdiri dari 3 orang pengibar bendera, 3 orang penurun bendera, dan 2 orang cadangan. Untuk seleksi selama 2 hari, jadi dari tanggal hari ini 23 hingga 24. Sementara itu, PLH Bupati Balangan Ahriani mengatakan pembukaan seleksi paskibraka tahun 2021 tetap dilaksanakan, meski jumlah yang diseleksi tidak banyak dari tahun sebelumnya. Kami berharap kegiatan ini akan terus-menerus dilaksanakan. Seandainya ini tidak terkendala dengan COVID-19, mungkin kita jumlahnya sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan dalam aturan. Tapi karena memang dalam kondisi COVID, jadi kebutuhan anak-anak untuk mengibar bendera ini juga dibatasi. Ya, jadi kami kira Dispora juga mensiasati itu, terkendala dengan hal-hal yang akibat COVID ini juga mengakibatkan menyangkut dengan prioritas anggaran juga mengalami perubahan. Ya.
Akhriani berharap kegiatan ini akan terus-menerus dilaksanakan karena kegiatan ini sangat positif dalam rangka pembinaan fisik dan mental anak-anak agar menjadi pemuda yang tangguh ke depannya dan memberikan contoh yang baik untuk generasi muda di Kabupaten Balangan. Dewi Sinta dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Polres Balangan adakan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Balangan, Rabu 24 Februari 2021. Polres Balangan adakan penandatangan nota kesepahaman atau MOU dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Balangan, Rabu 24 Februari 2021. Penandatanganan kesepahaman bersama FKPP Balangan ini berkaitan dengan pengkajian Kitab Kuning Tangga Ibadah bagi personel Polres Balangan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pesat Gatra ini dihadiri oleh Kapolres Balangan, Kementerian Agama serta Ketua FKPP Balangan. Menurut Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid, kegiatan ini didasari dengan 16 program prioritas dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, di mana di poin ketiga yaitu untuk menjadikan sumber daya manusia Polri yang unggul di era polisi 4.0. Adapun lama kegiatan akan dilakukan selama 6 bulan dan setelah itu akan dilakukan evaluasi. Nantinya untuk personel yang mengikuti pembelajaran Kitab Kuning ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari jajaran Polres dan Polsek setempat. Dan kegiatan akan dilakukan 3 kali dalam seminggu serta akan menjadi kegiatan wajib bagi nama-nama yang telah didata dan ditentukan. Pembelajaran ini insya Allah akan bermanfaat terkait masalah perilaku, terkait masalah tindakan kepolisian, sehingga nantinya berdampak terhadap bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua FKPP Abdul Mugini yang juga berhadir dalam kegiatan tersebut turut mengapresiasi kegiatan yang akan dilakukan oleh Polres Balangan. Abdul Mugini berharap agar seluruh aparat penegak hukum khususnya kepolisian bisa memberikan pengetahuan luas bagi masyarakat. Adapun untuk materi sendiri yang diberikan adalah tentang tauhid, bidang fikih dan tasawuf. M. Andre Maulana dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Lakana SHMH resmi melantik dan mengambil sumpah pejabat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang baru, Arif Subekti SHMH, yang menggantikan pejabat lama Yunan Putra Firdaus SHMH. Prosesi pengambilan sumpah ini berlangsung di Aula Kejari Balangan, Selasa 23 Februari 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Lakana resmi melantik dan mengambil sumpah pejabat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang baru, Arif Subekti yang menggantikan pejabat lama Yunan Putra Firdaus. Prosesi pengambilan sumpah ini berlangsung di Aula Kejari Balangan, Selasa 23 Februari 2021. Lakana berpesan setelah dilakukannya serah terima jabatan ini, agar Kasipitsus yang baru bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal di Kejaksaan Negeri Balangan. Dalam hal ini, Lakana bersama jajarannya tidak menutup mata dengan apa yang terjadi dan selalu siap bersinergi dengan semua aparat penegak hukum di Kabupaten Balangan untuk menegakkan hukum baik itu pidana umum, korupsi, perdata, dan tata usaha negara. Lakana berharap atas apa yang sudah diamanatkan dari pimpinan kepada seluruh jajaran di Kejaksaan Negeri Balangan untuk mampu memberikan kinerja yang baik dan mengoptimalkan potensi yang ada. Kami di backup oleh para kasih yang masih muda, yang energik, dan saya berharap bahwa dengan tenaga yang masih muda dan energik itu kita bisa berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nanang Pindri Pajrianur melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Tanaman umbi porang asal Balangan berhasil menembus pasar internasional, di antaranya ke Jepang dan negara-negara tetangga lainnya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Rahmadi, pada kegiatan sosialisasi pasca panen di agribisnis komoditasi porang di Aula Dinas Pertanian, Selasa 23 Februari 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Cindy Setiarini, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman umbi porang asal Balangan berhasil menembus pasar internasional, di antaranya ke Jepang dan negara-negara tetangga lainnya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Rahmadi, pada kegiatan sosialisasi pasca panen dan agribisnis komoditas porang di Aula Dinas Pertanian, Selasa 23 Februari 2021. Rahmadi mengatakan, potensi tanaman porang yang ada di Kabupaten Balangan sangat besar dan bahkan menguntungkan bagi para petani. Tak heran jika Balangan adalah salah satu kabupaten penghasil tanaman porang terbesar di Kalimantan Selatan dan menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar seperti PT Buana Alam Lestari dari Jepang untuk membeli langsung hasil pengolahan porang dari petani di Balangan. Rahmadi menambahkan, selain dijadikan chips dan tepung, porang bisa digunakan sebagai bahan pengental dalam industri pangan. Di antaranya bahan baku kertas, pengikat dalam pembuatan tablet, bahan kosmetik, dan masih banyak manfaat lainnya. Selanjutnya, Henry selaku manajer operasional PT Buana Alam Lestari menambahkan bahwa hasil olahan porang petani di Balangan yang akan dikirimkan ke Jepang adalah dalam bentuk chips kering dengan pengeringan menggunakan sinar matahari. Jadi saat ini yang kita ladeni adalah yang pengeringan secara matahari dulu, yang simple. Jadi kita mengajari masyarakat dulu untuk bekerja secara simple, jadi tidak pakai oven. Karena kalau pakai oven itu ya udah industri lebih besar lagi, modalnya lebih besar lagi, bahkan penemuan juga. Jadi saat ini kita ladeni dari oven dulu, dari matahari dulu. Henry juga menjelaskan untuk kualitas porang dengan pengeringan cahaya matahari harus menggunakan porang dengan jenis dorman, karena kadar glaukomanya lebih baik. Dengan penjemuran menggunakan matahari dari pagi sampai sore dengan penjemuran selama 4 hari dan selanjutnya dilakukan pengemasan yang rapi. Sementara itu, Ketua Aspeporin Wilayah Kalimantan Selatan, Joni Solistianto, menilai potensi tanaman porang yang ada di Kabupaten Balangan sangat bagus, bahkan menyumbang umbi tanaman porang terbesar setiap minggunya. Alhamdulillah potensi porang di Balangan 2021 sangat luar biasa, karena dari sembarangan sudah mencapai di 120 hektar tanaman porang. Walaupun untuk musim 2021 yang siap panen kisaran 30% dari keluaran tersebut. Namun ini akan terus meningkat. Diketahui Kabupaten Balangan menyumbangkan pengiriman umbi porang sebanyak 10 ton setiap minggunya, atau 50% dari total pengiriman Kalsel yang totalnya sebanyak 20 ton untuk dikirim keluar Kalimantan. Tanaman porang atau Amorphopalus moelleri merupakan jenis tanaman penghasil karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat pangan. Tanaman porang sendiri sudah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan diekspor sebagai bahan baku industri. Tim dokumentasi Dinas Pertanian Kabupaten Balangan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.